Halo dokter, emang benar pria juga bisa mengalami menopause? Istilahnya sering disebut andropause. Tapi apakah itu fakta medis atau cuma mitos? Pada wanita, menopause itu terjadi ketika fungsi ovarium berhenti sepenuhnya. Nah, kalau pada pria, proses penuaan juga bisa menurunkan kadar testosteron. Tapi penurunannya ini nggak tiba-tiba, melainkan perlahan dan bervariasi antar individu. Nah, di sini mulai muncul kontroversinya. Soalnya, sebagian ahli menilai istilah menopause pria itu nggak tepat, karena gejalanya nggak khas dan penurunan testosteronnya itu nggak terlalu signifikan. Istilah yang dianggap lebih pas untuk digunakan untuk kondisi ini tuh ada beberapa, seperti late onset hypogonadism, partial androgen deficiency in aging males, ataupun androgen deficiency in aging males. Tapi WHO sekarang menyebutnya dengan andropause atau viropause. Secara fisiologis, kadar testosteron biasanya mulai menurun setelah usia 40 tahun. Tapi nggak semua pria mengalami gejala klinis. Cuma sekitar 15-25% pria di atas usia 50 tahun yang kadar testosteronnya benar-benar turun di bawah batas normal. Jadi, apa aja tanda yang perlu dicurigain? Menurut studi oleh European Male Aging Study, gejala yang paling sering itu ada penurunan pikiran seksual, disfungsi ereksi, berkurangnya ereksi di pagi hari. Gejala lain seperti lelah, insomnia, atau mood swing itu nggak cukup spesifik untuk menegakkan diagnosis. By the way, sebelum kita lanjut, dokter udah tahu belum tentang My Patient, fitur baru di Alomedica? Jadi, My Patient itu fitur yang sangat bermanfaat. Melalui My Patient, dokter dapat mengirimkan resep obat kepada pasien secara mudah dan aman meskipun dalam jarak jauh, dan kemudian obat akan dikirimkan langsung ke alamat tujuan pasien. Dokter dapat menyimpan riwayat medis pasien dengan rapi dan aman, daripada mengirim foto resep dengan tulisan tangan. Yuk, gunakan fitur My Patient di Alomedica. Oke, lanjut ya. Diagnosis andropause itu sebaiknya ditegakkan hanya kalau ada gejala klinis dan kadar testosteron totalnya kurang dari 11 nanomol per liter atau kadar testosteron bebas kurang dari 220 pikomol per liter. Bisa juga kita pakai kuesioner seperti Aging Male Symptoms, tapi sensitivitas dan spesifisitasnya masih rendah. Oke, sekarang gimana terapinya? Mungkin bakal kepikiran gini, kalau testosteron rendah, ya kasih aja hormon pengganti. Tapi sayangnya, bukti ilmiahnya tuh belum mendukung sepenuhnya. Beberapa studi memang menunjukkan kalau dengan terapi testosteron itu bakal memperbaiki massa otot, fungsi seksual, dan juga densitas tulang. Tapi sayangnya, efek jangka panjang dan keamanannya itu masih belum jelas. Intinya, andropause itu nyata, tapi istilah menopause pria kurang tepat. Belum ada pendekatan atau batasan diagnosis yang dapat digunakan dalam praktik sehari-hari. Sampai saat ini, terapi hormon belum direkomendasikan rutin pada semua pria usia lanjut. Yang paling penting, tetap lakukan gaya hidup sehat, aktivitas fisik teratur, tidur cukup, kontrol stres, dan juga perbaikan nutrisi. Jadi, apakah dokter pernah mendapatkan kasus yang mungkin disebabkan oleh menopause pria? Tulis pendapat dokter di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini ke sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dokter nggak ketinggalan info terupdate lainnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica!